Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki ibadah keluarga di rumah tanggal 10 Februari 2021. Kehidupan kita tak lepas dari segala pergumulan, namun kita patut bersyukur karena Tuhan Yesus setia untuk menyertai dalam tiap pergumulan yang kita alami. Angkatlah pujian bagi kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai pelindung sejati bagi kita semua yang mau berseru kepadanya. Mari kita berdiri dan memuji nama Tuhan. Umat, disilakan berdiri. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir, sehingga melaluinya kami akan menerima berkat untuk menguatkan iman kami. Amin. Umat, disilakan duduk kembali. Kita akan membaca Mazmur yang diambil dari Mazmur 6 ayatnya yang 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu di rumah bisa membacanya saling berbalasan. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kemanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 237 ayatnya yang pertama.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan kembali disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita akan membaca dan merenungkannya, kita akan satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bagaikan domba yang merindukan air, demikianlah keadaan kami yang merindukan firman-Mu. Maka urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar dapat memahami kehendak-Mu yang baik bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13 yang menyatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Jika kita membaca apa yang disampaikan dalam perumpamaan Tuhan Yesus, khususnya di dalam pasal 11 ayat 5 sampai pada ayat yang ke-8, di situ Tuhan Yesus menceritakan kepada para murid tentang kisah seseorang yang mengetuk pintu rumah tetangganya pada waktu malam, karena kebetulan ia kedatangan tamu yang harus dijamu. Karena sudah malam dan si pemilik rumah sudah tidur, maka tentu tidak bisa hanya diketuk pintunya satu kali. Di situ kita melihat bagaimana ia kemudian mengetuk pintu rumah itu berulang kali, sampai kemudian pintu itu pun terbuka dan si pemilik rumah kemudian bertanya dan akhirnya bisa memberikan apa yang dimintanya. Saudara-saudaranya yang dikasihi Tuhan, poin utama daripada kisah perumpamaan ini adalah jika manusia yang berdosa bisa menjawab permintaan seseorang yang meminta dengan tekun, apalagi Bapa di sorga, apakah Dia tidak akan memberikan yang lebih baik bagi kita sesuai dengan kehendak-Nya? Saudara-saudara, bagian ini kemudian dihubungkan Tuhan Yesus dengan pembacaan kita dalam ayat 9 sampai 13. Saudara-saudara, dalam pengalaman kita sehari-hari ada orang yang mengklaim, doa saya tidak pernah dijawab Tuhan.
Lalu kemudian ia sampai pada kesimpulan, Tuhan itu tidak ada, dan lain sebagainya. Padahal jika kita mau kritis bertanya, apakah benar demikian? Benarkah orang tersebut sebetulnya sudah berdoa dengan benar? Atau dalam pertanyaan yang lain, apakah doanya itu sesuai dengan kehendak Tuhan ataukah tidak? Atau mungkin juga jika kita hubungkan dengan apa yang disampaikan Tuhan Yesus dalam pembacaan kita, barangkali orang itu tidak tekun ketika ia berdoa kepada Tuhan. Mungkin ia merasa hanya satu kali berdoa, dia minta sama Tuhan, lalu kemudian tidak dijawab, ya. Hanya satu kali itu saja dia berdoa, lalu dia katakan, wah Tuhan itu tidak menjawab doanya. Barangkali lain kisahnya kalau misalnya dia berdoa dengan tekun di hadapan Tuhan. Jika doanya itu keinginannya sesuai dengan kehendak Tuhan, bisa saja doanya akan dijawab. Nah, hal itu yang mungkin belum terjadi dalam doa seseorang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang kemudian coba untuk dijelaskan Tuhan Yesus dalam 3 kata. Mintalah, carilah, dan ketoklah. Saudara-saudara, dikatakan tadi, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Mintalah maka kamu akan mendapat. Ya. Jadi dalam konteks doa itu sebetulnya adalah kalau kita memohon sesuatu, ya, mintalah kepada Allah. Ya. Jangan takut untuk kemudian menyampaikan permohonan kepada Allah. Karena ketika kita menyampaikan permohonan kepada Allah, artinya kita berangkat dari iman. Kita percaya bahwa Allah adalah sumber jawaban atas setiap permohonan dan doa kita. Jadi karena itu Tuhan Yesus meminta kita, ya, mintalah, maka kamu akan mendapat. Ya. Lalu kemudian yang kedua adalah carilah, ya, maka kamu akan menemukan. Ya. Carilah, maka kamu akan mendapat. Saudara-saudara, hal ini tentu kalau dihubungkan dengan kata meminta tadi, seandainya kita meminta kepada Tuhan, ya, yang sebetulnya diinginkan oleh Tuhan adalah kita tidak hanya terpaku pada doa yang meminta itu, lalu kemudian kita jadi orang yang pasif, tidak melakukan apa-apa. Ya. Misalnya, Tuhan saya minta uang. Ya. Jangan kemudian kita terpaku nunggu Tuhan memberikan uang kepada kita. Tapi yang harus kita lakukan juga adalah mencari. Artinya ada usaha, ya, usaha untuk mencari. Karena bisa saja itu adalah bagian daripada cara Tuhan untuk menjawab apa yang kita minta itu. Jadi jangan kemudian kita terpaku hanya meminta, mendapat, begitu tidak dikasih karena kita meminta, lalu kita protes sama Tuhan. Tidak, tapi kita perlu untuk meneruskannya dengan tindakan mencari, ya, melakukan sesuatu, berupaya. Ya. Karena barangkali di situ adalah cara Tuhan untuk menjawab doa kita. Lalu yang ketiga adalah ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya. Apa maksudnya? Nah, ini artinya kita diajar untuk senantiasa bertekun. Jangan putus asa. Ya. Kita sudah minta sama Tuhan, kita sudah berupaya. Ya. Artinya bahwa mari kita kemudian kembali dalam doa kita kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah minta sama kamu. Tuhan, saya sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik supaya saya bisa mendapatkan berkat. Tapi belum dikasih Tuhan. Bagaimana ini? Nah, itulah artinya ketoklah, ya, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jangan putus asa. Ya. Jadi jangan kemudian katakan, wah doa kita sudah gagal. Tidak. Ya. Tapi doa kita perlu untuk kemudian kita kaji. Jangan-jangan kita ini, ya, satu, mungkin tidak berangkat dari iman. Kedua, kita mungkin hanya baru prosesnya satu kali.
kita nuntutnya 1 kali langsung berhasil, padahal itu belum tentu sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Lalu yang ketiga adalah bisa jadi kita tidak berusaha, ya. Nggak bisa, karena Allah tidak mungkin memberikan sesuatu kepada orang yang hanya bermalas-malasan, tapi dia harus berusaha untuk mendapatkan karya Allah dan berkat Allah. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah jangan putus asa. Terus kita harus berdoa, minta kepada Allah. Tapi tentu saja kita juga harus ingat, ada proses evaluasi juga atas doa kita. Jangan doa untuk sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah, ya. Doa untuk hal-hal yang tidak baik misalnya. Ya, saya beri contoh, ada doa anak sekolah. Besok dia mau ujian, tidak sempat belajar, ya karena dia lebih sering keluyuran sama temannya. Sudah mepet, ini sudah malam, besok mau ulangan, gak sempat belajar. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolonglah, karena saya tidak belajar, besok saya mungkin terpaksa akan nyontek. Tolong supaya Tuhan besok, ya, kalau pas guru saya ngawas, tolong jangan sampai pas saya nyontek itu kelihatan sama dia. Nah, kalau doa seperti ini ya salah. Apakah Tuhan akan mengabulkan? Ya belum tentu. Ya. Karena bisa jadi juga misalnya ada anak mengklaim, wah aku berhasil nyontek. Kenapa? Lalu guruku udah ngelihat, oh artinya doaku tadi malam dijawab. Sebenarnya bukan dijawab. Ya. Tapi itu Tuhan masih kasihan sebetulnya. Kenapa? Ya masih diberikan kesempatan. Kasihan anakku ini gak sempat belajar. Wes gak apa-apa sekali ini. Ya gurunya akhirnya agak meleng sedikit, gak ngeliat gitu ya. Selamat anaknya nih, nyontek ya. Gak baik sebetulnya. Tapi ya ditolong Tuhan seperti itu. Tapi kalau diteruskan, nah ini yang pasti tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi seperti itu. Itu contoh doa yang gak benar. Jadi jangan ditiru. Ya. Jadi kita harus evaluasi doa kita. Jangan sampai kita minta sesuatu yang salah. Ya. Kita harus lihat lagi. Ini realistis nggak doa kita ini? Ya. Jangan kemudian hal yang tidak baik kita minta sama Tuhan. Lalu berikutnya kita juga harus ingat, ini doa saya sesuai enggak dengan keinginan Tuhan? Ya. Rencana Tuhan sesuai enggak? Ya jangan kemudian kita kecewa kalau kemudian Tuhan tidak menjawab. Karena apa? Yang kita minta tidak baik menurut pandangan Tuhan, tidak sesuai dalam rencana Tuhan, belum waktunya. Ya kita minta mobil sekarang, ya kita doa minta kendaraan sekarang. Tapi kata Tuhan jangan dulu, belum waktunya. Nanti aku pasti akan memberi, tapi ada waktunya. Nah kita harus belajar dari firman Tuhan pada saat ini, bahwa Allah kita ini pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Jadi karena itu kita jangan takut, jangan ragu, ya. Tetap selalu datang ke dalam hadirat Tuhan, berdoa. Ya. Jangan takut untuk meminta, datang dengan iman, percaya saja. Tapi kita juga harus belajar untuk mengimani bahwa Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Jadi kita percaya, kita minta, dan Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik bagi kehidupan kita. Mari saudara-saudara dikasih Tuhan, kita semakin tekun dalam doa kita, ya. Kita jangan ragu, tetap beriman, percayalah kuasa Kristus menyertai kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merespons akan firman Tuhan dari Gita Bakti nomor 300, kepadamu ku berdoa.
dengarkanlah doaku kepadamu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Saudara-saudara, mari kita masuk di dalam doa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih karena melalui kebenaran firman Tuhan, kami dituntun untuk senantiasa dengan terbuka menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa kami punya Allah yang senantiasa mengasihi kami, Allah yang senantiasa peduli dalam hidup kami. Setiap doa yang kami angkat bukanlah doa yang sia-sia, tetapi kami juga harus belajar agar supaya senantiasa kami meletakkan dasar permohonan atas doa kami dengan baik, seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan atas kehendak kami sendiri. Karena kami percaya bahwa Tuhan punya rancangan dan rencana yang baik atas hidup kami manusia. Oleh karena itu, kuatkan kami agar kami terus belajar untuk mempercayakan kehidupan kami ini senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing pada saat ini. Tuhan kiranya juga memberkati, biarlah kiranya kehidupan keluarga kami tetap selalu dinaungi oleh berkat Tuhan, dan keluarga kami juga tetap selalu dalam keadaan sehat. Keluarga kami tetap selalu mengalami sukacita dalam setiap hari yang Tuhan berikan. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang terbaik Tuhan telah rancangkan bagi kehidupan keluarga kami. Tetapi jikalau saat ini ya Tuhan ada di antara anggota keluarga kami yang sedang mengalami sakit, kami mau berdoa untuk menyerahkan mereka di dalam tuntunan Tuhan. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan yang akan menyembuhkan dan memberikan pemulihan bagi mereka. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami, bahkan juga di atas segala penyakit. Oleh karena itu, biarlah kiranya kami serahkan segala penyakit yang ada itu, bahkan juga termasuk atas pandemi COVID-19 ini, di bawah kuasa Tuhan yang akan bekerja untuk mengalahkan mereka. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan, khususnya juga untuk mereka yang saat ini mengalami dampak secara ekonomi. Tuhan, biarlah kiranya juga Engkau memberi kekuatan iman kepada mereka untuk tetap percaya bahwa setiap hari itu ada di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu, dalam iman kami percaya kami tidak akan berkekurangan dalam segala sesuatu, karena Tuhan yang mengetahui segala kebutuhan kami pasti akan memenuhinya. Kami serahkan juga ya Tuhan Yesus untuk mereka yang saat ini tengah bekerja sebagai tenaga medis dan relawan dalam proses penanganan virus COVID-19. Tuhan kiranya juga yang akan memberkati mereka, melindungi mereka di tempat kerja, melindungi mereka dimanapun, sehingga mereka tetap dapat bekerja dengan baik, dan mereka tetap selalu ada dalam kasih dan kesehatan yang datang daripada-Mu. Kami juga ingin berdoa untuk proses vaksinasi yang saat ini masih berlangsung. Tuhan kiranya juga yang akan memberkati, baik dalam proses distribusi, penyediaan, bahkan juga pemberiannya, semua boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan pada waktunya nanti semua kami boleh menerimanya dalam keadaan yang tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Allah Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tuntunan Tuhan. Ampuni ya Tuhan jika dalam kehidupan kami saat ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan juga ibadah yang kami lakukan ini bersama dengan kami yang boleh melayani, baik kami sebagai presbiter,
baik kami sebagai organis, pemandu pujian, juga kameramen, dan semua kami yang boleh mengikutinya. Bila kiranya Tuhan juga kiranya memberkati kami. Inilah doa kami ya Bapa di sorga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, juga ampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Mazmur 50 ayatnya yang ke-14 yang menyatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang diberikan. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Dengan syukur kami membawa persembahan ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah persembahan ini untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Umat tetap berdiri. Saudara-saudara, dengarkanlah amanat pengutusan. Tetaplah beriman bahwa Allah senantiasa ada dalam hidup kita. Dan yakinlah, Ia tidak akan pernah meninggalkan hidup kita. Gita Bakti 114, bait pertama dan kedua di setiap janjiku. Janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunungku tempuh, harapanku pun teguh. Anugerahnya Tuhan beri
kuasanya, Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. tiap jiwaku rengkuh, tiap hatiku sentuh, ku bagikan damainya karena anugerahnya. Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya, tiap duka hilanglah karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya, Kristuslah di dalamku, Aku menang bersamanya. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiran kita bersama dengan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kuasa Allah akan menuntun kehidupan kita semua untuk teguh dalam pengharapan bersamanya sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.